Presiden Joko Widodo atau pemerintah ini ingin mengaktifkan kembali, dan kemudian salah satunya Anda laporkan kembali. Yang Anda laporkan kemarin itu apa? Adanya satu penghinaan kepada presiden oleh salah seorang warga, di mana dia melakukan atau mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada presiden, yang menurut KUHP adalah dia telah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Apa sih bentuknya pelanggaran yang dilanggar yang Anda laporkan itu? Pelanggaran itu adalah melakukan penghinaan terhadap presiden. Apa bentuk hinaannya apa? Karena dia bilang bahwa dia akan menebas kepala seorang presiden yang sedang bekerja dan dia sedang melakukan kunjungan ke masyarakat, tapi dia bilang bahwa presiden tidak bekerja sehingga dia ingin menebas kepalanya. Oke. Itu yang Anda laporkan kemarin. Ya. Bang Ahmad Basara, apakah ini artinya justru menghindari inilah Presiden Joko Widodo ingin mengaktifkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden ini? Karena banyak sekali, mungkin salah satunya saja yang disampaikan atau dilaporkan Bang Jalintar Simbolon ini. Saya coba luruskan dulu ya. Duduk perkara perihal kenapa ini usulan tentang dihidupkannya kembali pasal tentang penghinaan presiden. Nah, ini kan dimulai ketika tahun 2006 yang lalu Mahkamah Konstitusi memutus gugatan judicial review terhadap pasal 133, 136 dan 137 KUHP yang berisi tentang penghinaan terhadap kepala negara. Nah, tahun 2006 itu MK kemudian membatal pasal itu dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Nah, tetapi di dalam perjalanannya kemudian revisi Undang-Undang KUHP ini memang sudah sejak tahun 81 diusulkan, ya bahkan sampai periode Pak SBY ini pun diusulkan kembali. Nah, pasal tersebut muncul kembali. Ya, pasal tentang penghinaan terhadap presiden, terhadap kepala negara, kepala pemerintahan itu muncul kembali. Jadi bukan hanya pada periode pemerintahan Pak Jokowi JK ini. Ini mesti kita luruskan dulu. Jadi bukan Pak Jokowi yang atau pemerintahan Jokowi yang menghidupkan kembali pasal tersebut, tapi memang sudah sejak periode pemerintahan Pak SBY pasal ini pun sudah diusulkan kembali. Nah, kenapa demikian? Karena pertama, terjadi perdebatan hukum ya di kalangan hakim konstitusi sendiri tentang keputusan terhadap judicial review pasal 134, 136 dan 137. Meskipun MK kemudian mengabulkan gugatan Egy Sujana pada waktu itu, tetapi jangan lupa ada 4 orang hakim konstitusi yang dissenting opinion, yang artinya punya pendapat hukum yang berbeda gitu. Sehingga oleh karena itu terjadi perdebatan ketatanegaraan lah di dalam konteks pengambilan keputusan itu. Nah, kemudian dari sisi yang lain, menurut pendapat saya sebagai anggota Komisi Hukum DPR, saya kira kita harus samakan dulu persepsi kita. Yang pertama, kita menganut negara hukum yang demokratis dan menganut negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum. Dalam sebuah negara demokrasi yang berdasar atas hukum, kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapat, pikiran dan sebagainya harus dijamin. Tetapi bukan berarti kebebasan menyatakan pendapat itu digunakan untuk melakukan penghinaan. Karena negara hukum yang demokratis itu tidak memberikan perlindungan kepada siapapun yang melakukan penghinaan. Karena pasal penghinaan di semua lembaga negara dengan sistem hukum ketatanegaraan apapun, dia jelas satu tindak pidana. Tapi itu juga bisa karena dijadikan dia tindak alat pidana, maka dia dapat dipidana begitu. Tapi itu bisa menjadi alat untuk menyalahgunakan ketika orang kebebasan berekspresi, berpendapat, mengerasakan kekecewaan terhadap pemerintahan misalnya, dan itu oleh karena itu pasal tentang penghinaan kepada presiden ini diusulkan kembali. Karena apa? Karena kita tidak ingin pihak-pihak penghina atau pihak-pihak yang menghina presiden berlindung di balik kepentingan melakukan kritik terhadap pemerintah. Sehingga harus dibedakan antara mengkritik dengan menghina kepala negara, menghina pemerintahan. Atau sebaliknya presiden takut dikritik dan takut merasa terlalu banyak yang mengkritiknya, sehingga diperlukan alat itu. Nah, saya kira ini nanti terkait dengan posisi seorang presiden. Dalam konstruksi Undang-Undang Dasar kita, setidaknya ada 4 fungsi Presiden Republik Indonesia. Pertama, dia sebagai kepala negara. Kedua, sebagai kepala pemerintahan. Ketiga, sebagai panglima tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut. Kemudian sebagai Chief of Diplomat, sebagai kepala diplomat. Dari 4 fungsi ini, maka kemudian dalam diri presiden, dia melekat kedaulatan negara, meletak kewibawaan negara, melekat martabat negara dan lain sebagainya. Sehingga oleh karena itu, martabatnya harus dilindungi. Pasal 310 sampai pasal 320 KUHP sendiri, dia memberikan perlindungan kepada warga negara. Bagaimana seorang warga negara saja dilindungi, masa Presiden Republik Indonesia yang memiliki 4 fungsi ini
undang-undang kita tidak melindungi. Oke. Nah, atas dasar itulah saya kira jalan tengah dari diskursus tentang usulan dihidupkannya Pasal kembali itu? pasal penghinaan pada presiden, maka menurut pendapat saya jalan tengahnya pasal itu perlu dihidupkan lagi, tetapi pelaksanaannya harus bersifat delik aduan. Kalau undang-undang pasal 134, 136, 137 kan delik biasa. Artinya meskipun presiden tidak merasa terganggu, tidak merasa terhina, tidak merasa diganggu dan lain sebagainya, ya, aparat negara lain bisa melakukan tindakan tindakan hukum seperti di zaman yang lalu. Ya, aparat kepolisian, aparat kejaksaan mungkin Tiba-tiba karena bisa ingin menangkap. mencari muka Ya. kepada presiden, seorang yang mengkritik presiden kemudian ditangkap dengan alasan penghinaan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu jalan tengahnya pasal 134, 136 dan 137 tentang penghinaan presiden itu dihidupkan kembali, tetapi dalam pelaksanaannya dia harus atas dasar pengaduan presiden sendiri. Oke, baik. Kembali Itu usulan kepada jalan tengahnya ya. kearifan Oke, seorang presiden, begitu loh. Saya ke Bang Ruth. Zaman Pak SBY tadi ada juga diajukan pengajuan pasal soal penghinaan presiden dihidupkan kembali. Tapi kita tahu persis bahwa banyak sekali juga Pak Presiden mendapatkan kritikan. Saat itu Pak SBY mendapat kritikan, kemudian bahkan olok-olok, dan Pak SBY hanya tidak memberikan respon yang negatif atau marah seperti itu. Nah, tapi sekarang Anda melihatnya ada yang sama dengan apa yang dialami Pak Joko Widodo? Enggak, saya rasa kalau Pak Jokowi, Pak SBY ya, karena mereka negarawan, mereka menjadi presiden karena kehendak Tuhan, ya, apalagi dipilih langsung oleh rakyat, saya rasa mereka tidak marah. Tapi circle-nya, saya orang yang paling marah pada waktu itu. Ya, saya orang paling marah. Ya, saya ini diehardnya Pak SBY. Ya, saya juru bicara Pak partai. SBY atau Pak Jokowi nih? Enggak, waktu itu. waktu Kan itu. ya kan pertanyaan Oke, mengenai oke, Pak oke, SBY ya, kan. ya. Sekarang Saya sudah masih Pak ingat Pak SBY itu ngelus dada saya loh. Pak Ruhut, kita harus sabar. Karena inilah hakikat daripada demokrasi. Ya, jadi ya kita harus sabar, ya. Tapi gimana ya waktu rame-rame itu, bayangkan tadi udah disinggung oleh Pak Basara, ya, Pak Ahmad Basara. Apapun presiden itu keempat tadi fungsi, beliau itu kesimpulannya simbol negara, kan itu simbol negara, ya. Jadi saya ingat sekali kemarin saya pada waktu demo itu pakai kebo di pantat kebo itu ditulis nama SBY. Ya. Wah, ini Di udah Bundaran melanggar. HI waktu itu. Di Bundaran HI. Belum lagi statement-statement yang sangat kasar. Tapi saya pada waktu itu saya salut dengan partai oposisi. Kan PDI Perjuangan menyatakan mereka oposisi. PDI Perjuangan membela Pak SBY kaitan itu. Itu yang saya salut, ya. Karena Pak SBY apapun simbol negara. Jadi, Tapi apakah urgent seperti itu sampai harus diaktifkan kembali pasal ini, tidak akan dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai anti kritik nantinya? Jadi memang kalau saya lihat tadi saran yang baik dari Pak Ahmad Basara itu kita jadikan dia delik aduan. Karena memang kadang-kadang kalau didiamin aja ngelunjak kok. Ya, saya ingat sekali ada satu acara forum di Borobudur, ya, satu ormas. Kalau dia datang nanti saya lempar sepatu. Bayangkan. Kan kejadian di Amerika tuh, Bush juga dilempar sepatu. Hal-hal seperti itu nggak baik itu. Ya, saya minta perlindungan. Jadi saya mendukung Pak Ahmad Basara delik aduan. Saya minta tolong dengan kepolisian. Wah, dia merujuk kepada pasal itu. Wah, itu ada pasalnya, nggak bisa. Tapi kan ya, kan nggak enak kalau saya bilang reformasi mengedepankan demokrasi. Tapi bagaimana kalau balik lagi presidennya sendiri saja tidak merasa dirugikan misalnya. Tadi kan Pak SBY, Pak Jokowi juga merasa tidak perlu mengadukan orang-orang yang kritiknya, kemudian yang mengolok-oloknya. Kemudian yang mengadukan justru tadi yang Anda katakan sendiri die-hardnya tadi itu, seperti misalnya yang melaporkan Pak Ruhut, Bang Jalintar, justru bukan presidennya yang merasa terhina. Kita lanjutkan lagi nanti. Kita harus jeda dulu sejenak, kami kembali sesaat lagi. Dan kembali perbincangan kita mengenai keinginan pemerintah untuk mengaktifkan kembali pasal terkait dengan penghinaan kepada presiden. Saya ke Bang Margarito sebelum ke Bang Ruth. Dari diskusi yang kita mulai tadi, bahwa soal adanya perlunya penghinaan pasal di KUHP ini lagi, penghinaan terhadap presiden ini diaktifkan kembali. Bang Margarito melihatnya bagaimana? Kalau lihat pasal tadi, rancangan pasal tadi, tidak ada yang dibilang Mas Bara. Jalintar ini ya? Karena tadi kan bukan delik aduan tuh, delik biasa. Nah, kalau begitu rumusnya jelas itu bertentangan dengan konstitusi. Pasal yang dijadikan ujian terhadap padu uji terhadap pasal yang sudah dinyatakan konstitusional kemarin tidak berubah.
pasal ini substansinya sama. Ya, Kita memakai konstitusi berapa di Indonesia ini? Apa orang sinting semua di Indonesia ini? Undang-undang dasar kemarin yang dipakai untuk menguji pasal-pasal yang ada dalam KP yang sudah dinyatakan konstitusional itu tidak berubah. Sekarang Anda bikin lagi pasal yang sama substansinya Isinya sama, dengan iya. pasal yang sudah dinyatakan konstitusional. Sinting. Satu ya. Tapi itu soal kecil lah. Ya. Soal besar kita adalah begini. Presiden itu pejabat publik. Sejak 1833 muncul doktrin figur publik. Kualifikasi tanggung jawab figur publik berbeda dengan Insi Bara ini. Berbeda dengan orang-orang kebanyakan. Kenapa? Dia memiliki perlakuan tertentu dari negara. Karena itu dia dituntut untuk memiliki tanggung jawab tertentu dari negara. Ya. Kepada negaranya. Oleh karena itu maka warga negara berhak meminta hal yang melekat pada dirinya. Itu yang berkembang sejak 1833, doktrin figur publik. Kalau Anda misalnya ya, saya ingin mengatakan begini. Suatu waktu John Adams itu dibilang oleh seorang wartawan, John Calendar, dia bilang bahwa John Adams adalah orang tua berlumuran darah, berbau busuk berlumuran darah. Ini kaitan dengan kritik dia terhadap perang dalam konteks penanganan John Adams terhadap perang antara Inggris dan Prancis. Lalu dia dipenjara. Padahal dia cuma bilang ini John Adams adalah orang tua yang tangannya berbau busuk darah, dipenjara. Tapi begitu pergantian rezim, Jefferson bebas. Ada lagi kasus-kasus yang lain. Satu waktu Jacob Abraham bilang sama Woodrow Wilson ketika terjadi perang revolusi Bolshevik, Woodrow Wilson itu dituduh berada di belakang SAR mendukung. Dituduh begitu oleh uji wartawan yang namanya Jacob Abraham itu. Tapi oleh Mahkamah Agung itu dianggap sebagai soal yang biasa, permintaan tanggung jawab dari rakyat kepada presidennya. Kalau kasus Jadi, yang konteksnya adalah soal akuntabilitas. Kalau seperti itu sama pendapatnya Bang Basara. Sekarang, tapi sekarang saya mau bilang, kalau pasal tadi kiamat, Mas. Lebih baik kita bersepakat untuk menemukan jalan lain. Sebab kalau tidak, itu tadi begitu elastis. Saya masih ingat Ismail Suning, guru saya, promotor saya waktu mempositifkan PNPS yang dibuat oleh Bung Karno tahun nomor 5 tahun 63 yang kemudian dikenal dengan undang-undang subversif. Apa yang terjadi? Begitu setelah dipositifkan, orang pertama yang masuk penjara adalah Pak Ismail Suning sendiri. Itu kan kritikan itu di zaman dulu. Anda tidak tahu tadi. Makanya, itu. Tapi sebentar, kita mengajak Anda, apakah karena ini sudah eranya sosial media tadi, kemudian internet yang tidak terbatas ini, apakah termasuk seperti ini? Loh, iya, ini kita lihat sama-sama, Bang Ruhut, Bang Asmat Basara, Bang Jelintar. Apakah ini termasuk penghinaan? Ketika ada orang yang membuat seperti ini, ketika ada perkataan di quote, ini perkataan Pak Jokowi sendiri, bukan urusan saya, sedikit-sedikit bukan urusan saya. Kemudian seperti ini, hahaha. Piye bro, ini apakah ini termasuk penghinaan definisinya? Ya itu gini, kita harus bedakan asas konstitusionalitas sebuah pasal dalam undang-undang dan penerapannya. Ini satu hal yang berbeda. Ya, menurut saya asas konstitusionalitas dari penerapan pasal penghinaan presiden dalam kaitan putusan MK. Jangan lupa, di dalam konsideran menimbang putusan MK tentang judicial review pasal 134, 136, 117, itu disebutkan kenapa? Karena pasal tersebut bukan bersifat delik aduan. Artinya apa? Kalau kemudian MK membuat norma baru yang bersifat delik aduan, tidak melanggar. Berarti berbeda. Keputusan MK ini berbeda. Nah, kebetulan begini, Bung Rizky, Pak Margarito. Sebelum berangkat ke sini, saya kebetulan sebagai wakil sekjen bidang pemerintahan di PDI Perjuangan, saya berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM, saya berkoordinasi dengan Menteri Sekretaris Negara. Saya tanya kepada Menteri Hukum HAM terkait dengan berita yang beredar bahwa Kementerian Hukum dan HAM mengusulkan draft revisi Undang-Undang KUHP ini yang berisi mengulang kembali putusan yang telah
dikeluarkan ke Mahkamah Konstitusi. Beliau katakan oh tidak begitu. Gitu. Kami tahu bahwa ada putusan MK dan putusan MK itu bersifat final dan binding. Tidak mungkin kita ulangi lagi. Sehingga oleh karena itu jalan tengahnya adalah ada di itu dalam tadi. usulan ini akan kita usulkan bahwa penerapan pasal tersebut bersifat delik aduan. Itu dari sisi Menkumham. Dari sisi Mensesnek sendiri saya tanya sebetulnya bagaimana sikap Presiden terhadap pasal ini. Pak Jokowi ini kan orang yang tidak banyak neko-neko. Beliau tuh lurus-lurus saja. Jadi dalam kaitan penerapan ini sebetulnya penggunaan pasal 310 sampai pasal 320 di KUHP tentang penyemaran nama baik yang berlaku bagi warga negara sebetulnya itu saja sudah cukup. Gitu kan? Tetapi kan kita menghadapi era demokrasi liberal di mana rakyat makin memiliki kebebasan untuk mengekspresikan segala pandangan, pikiran dan pendapatnya. Sehingga oleh karena itu supaya Presiden kita fokus, dia tidak perlu diganggu oleh orang-orang yang sebetulnya berlindung di balik kebebasan mengatakan pendapat, tetapi sesungguhnya hanya ingin menghina gitu loh. Nah, ini harus kita bedakan. Tapi pertanyaannya tadi aja, meme tersebut itu termasuk penghinaan atau tidak klasifikasi atau definisi Bang Ruhut? Iya, itu yang saya katakan Masuk tadi. tidak itu menghina? Kita lihat dari mana. Ada yang bisa menghina, ada yang tidak. Saya contohkan, saya foto. Waktu kasus yang dilaporkan Bung Julintar ini, itu kan ada seorang warga negara dengan BlackBerry Messenger-nya kalau tidak salah, menyatakan pertama kalimatnya berbunyi bahwa, bagaimana Bung kalimat? Kerja, ya, tetapi kemudian ada kalimat saya tebas lehernya. Itu bukan lagi penghinaan, tapi sudah ancaman pembunuhan. Ya kan yang tidak begini kan tidak bisa kita biarkan. Gitu, Mas Basara, kalau begitu maka kualifikasi tindakannya bukan penghinaan, tapi ancaman. Begitu. Kalau ancaman memang deliknya bukan delik aduan, delik formil. Biasa kapan begitu dia terjadi dan terjadi beliau juga. Jadi berbeda gitu ya. Tetapi begini ada bahaya Mas Basara. Saya ingin bilang ya bahwa sekarang ini PDP berkuasa, iya kita akui itu gitu ya, tetapi kan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan belum tentu juga kan begitu ya. Kita ingin bangun negara, saya kira saya setuju dengan dan saya menangkap semangat membangun negara itu dari Mas Basara begitu ya. Kalau rumusannya seelastis tadi, kita sedang mengundang otoritarianisme datang ke Indonesia. Kita ulangi lagi. Meskipun ada delik aduan tadi perbedaannya. Enggak, kalau tidak ada delik aduan. kalau ada delik aduan plus rumusan yang melibatkan apa tadi itu pers, surat kabar dan lain-lain itu tidak diubah. Definisi yang dibilang tadi Anda bolak-balik tadi tanya, hina enggak? Anda mesti rumuskan secara rigid di situ agar tidak beliau ini tidak menafsir sesuai dengan beliau mau, Margarito tidak tafsir sesuai Margarito mau, Mas Basara tidak sesuai Mas Basara, dan ini jadi persoalan besar dalam konstitusionalitas di Amerika Serikat. Jadi Rifki, jadi mesti clear. Rif, antara Pak Margarito, Pak Basara nggak ada masalah kok. Kan jelas, ini tadi delik hukum murni. Nah, ini delik aduan. Yang dikhawatirkan, saya bisa mengerti, ini kan dokter hukum tata negara. Jangan nanti kembali kekuasaan yang menjadi panglima, bukan hukum. Karena kalau hukum murni, ya mau ambil muka dengan atasannya, tangkap aja saja. Saya yakin sekali ya teman-teman di PDIP. Baik, Bang Margarito, saya harus sekali lagi harus jeda dulu, kami kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kami lanjutkan kembali perbincangan kami soal dengan diaktifkannya kembali rencana dalam KUHP ini ya, penghinaan terhadap Presiden. Bang Ruhut, apa tadi perbedaannya tadi yang disampaikan oleh Bang Margarito tadi dengan pasal yang terdahulu sama kemudian yang sekarang, kemudian tadi ditambah Mas Basara harus ada delik aduan tadi itu? Ya itu, jadi kalau biasa ya delik hukum murni itu pejabat-pejabat itu bisa semena-mena. Nanti kasihan Bapak Presidennya juga. Bahkan kan Bapak Presidennya sebenarnya ya udahlah kita hormati demokrasi ya, tapi ya namanya orang main tangkap, main apa, itu yang kita waspadai. Tapi jalan keluar dari Pak Ahmad Basara itu baik sekali. Kita tambahkan dalam hal ini hanya sebagai delik aduan. Tapi definisinya bagaimana klasifikasinya bentuk penghinaan itu tadi? Makanya saya tadi kita sampaikan tadi ada gambar seperti itu. Apakah itu termasuk penghinaan yang sifatnya sebagian orang bilang mengatakan lucu, sebagian orang mengatakan penghinaan? Iya, tapi kan kita mau bilang prinsipnya sepanjang Presiden tidak melakukan pengaduan atas apa yang dianggap oleh publik, tidak ada masalah. Gitu. Ini parameternya adalah kearifan seorang presiden. Tetapi dignity dari seorang presiden itu norma hukum kita juga harus menjaga. Uang warga negara biasa saja dijaga kehormatannya. Masa Presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyat Indonesia. Tapi masalahnya mengkritiknya juga rakyatnya, yang memilih juga loh yang ngomong oleh itu. Karena itu rakyatnya harus diatur dengan diadakan norma semacam ini. Setiap rakyat Indonesia yang ingin mengkritik presiden, dia harus memperhatikan nilai-nilai budaya bangsa, nilai-nilai ketimuran, sopan santun dan juga kecerdasan
kecerdasan. Jangan orang yang sebetulnya tidak punya kecerdasan ingin mengkritik presiden, kejadiannya seperti yang waktu Pak Susilo Bambang Yudhoyono demonstrasi membawa kerbau, di belakangnya ditulis nama SBY. Mohon maaf Pak Margarito. Sayalah yang Bung Ruhut maksudkan. Tahun 2012 itu saya sebagai anggota Komisi 3 PD Perjuangan yang sebenarnya fraksi oposisi, partai oposisi di luar pemerintahan, mengkritik keras adanya perilaku warga negara yang menganggap presiden kita tuh sama dengan kerbau, bahkan namanya ditaruh di belakang. Kalau seperti ini itu tidak mungkin hampir sesuai sebagian dengan sepakat, tapi budaya bangsa kita, Bung Tapi Rizky. bagaimana kalau misalkan memang yang dikritisi itu soal kerjanya presiden kemudian disambungkan dengan sesuatu hal kejadian yang lucu, apakah itu maksud penghinaan, Bang Margarito? Nah itu dia gitu. Saya ingin kita menemukan perspektif, atau kita tiba pada perspektif yang lebih ini ya, lebih komprehensif gitu ya. Anda tahu, demokrasi itu kita adakan atau dia datang karena kita memimpikan dan kita mengimpikan serta kita merindukan akuntabilitas, ya, dan tanggung jawab. Akuntabilitas atau tanggung jawab. Nah sekarang kalau pemerintah hanya jujur saja begitu ya, dalam penilaian masyarakat tidak seperti yang dia tawarkan pada waktu kampanye, kita diam. Pemerintahan saya lurus. Jangan salah ya, kata korup misalnya dalam bahasa Latin busuk. Begitu. Kalau Anda mengatakan presidennya korup, serta merta menjadi hina? Ya itu menjadi hina tentu. Nah, karena itu kita mesti definisikan apa yang kita maksudkan dengan penghinaan. Karena apa? Kita mengkritik presiden, kita mengkritik pemerintah karena kita menghendaki agar dia akuntabel dalam menjalankan pemerintahan. Di situ masalah, karena itu kita mesti saya setuju penerapan prinsip kepastian hukum ini. Ini kita mesti kepastian jelas hukum ini gitu. penting untuk dijabarkan lebih lanjut agar tidak terjadi tidak sembarangan, tidak dispute di dalam tidak pelaksanaannya, karena memang ini soal penerapan ya. Soal Kita penerapan aparat gitu. penegak hukum kita juga kadang-kadang melakukan dispute dalam praktek. Nanti hanya sekedar omongan, tangkap ya, perlu penegasan mana yang dimaksud dengan kritik, mana yang dimaksud dengan penghinaan. Ini perlu secara tegas diatur. Sebab kalau tidak, PDIP tidak berkuasa sampai 20 tahun. Ya, besok orang lain berkuasa. Jangan sampai Beda pasal yang Anda presiden, bikin beda ini lagi. ditangkap juga sama orang-orang PDIP ini. Dan begitu itu loh. Jangan salah, ini kan permainan kekuasaan dan permainan politik. Tetapi Jangan konsep salah. mendukung ini Pak Margarito itu sudah kami lakukan sejak presidennya itu Pak SBY. Jadi bukan karena presidennya Pak Jokowi, setuju. Karena itu, marilah kita bicara konseptual, kita letakkan fondasinya, filsafatnya gitu secara tepat. Kita kaji semua dari seluruh aspek jati diri kita, ketemuran kita dan segala macam, plus impian kita untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel itu. Begitu ya. Pemerintahan yang memenuhi amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu. Yang diciptakan sendiri oleh Bung Karno. Jadi itu yang mesti kita bicarakan. Jadi kembali lagi ya. Jadi bukan soal main hinai. Oh no. Jadi jadi bisa ya diaktifkan kembali dengan tadi syarat yang berbeda tadi. Ada delik aduan tadi, bisa ya Bang? Secara konstitusi. Ya ini sangat tergantung pada kesepakatan politik kita. Ya begitu ya. Bahwa secara legal, secara konstitusional hampir bisa dibenarkan kalau diubah tekanannya dari delik formil ya menjadi delik aduan. Hampir bisa. Tapi itu sangat tergantung pada kesepakatan beliau ini begitu. Dari segi konstitusionalitas hampir gitu ya. Tetapi sekali lagi harus pasti betul apa yang kita maui dan kita maksudkan dengan penghinaan itu. Dan itu harus jelas, tertulis jelas. Tidak bisa tidak. Kalau tidak, ini TV ini juga bisa berantakan. Jangan menjadi pasal karet lah, kira-kira begitu. Ya, jangan menjadi pasal karet. Baik, terima kasih Bang Ruhut. Terima kasih Bang Tapi Margarito. sebentar, Rif. Apa? Intinya ini semua, demokrasi udah dikedepankan. Saya ingat nasihat Pak SBY. Demokrasi kita kedepankan siap menang dan juga siap kalah. Karena kalau diurut-urut yang aneh-aneh semua nih yang nggak siap kalah. Tapi siap kritik juga kan? Oh iya, siap kritik pasti. Itu pasti. Oke, terima kasih Bang Ruhut, Bang Margarito, Bang Ginter. Bersama Basara, makasih banyak atas perbincangannya bersama kami. Demikian perbincangan kami di Kabar Petang hari ini, dan Kabar Petang masih akan kami lanjutkan.